Hello, my name is Yulinda Tiarini Sunoto. I'm from 1F class, batch 42. Today, I'm gonna explain about psychology of service, why we have learned psychology. Okay, keep on watching. Pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu tentang pikiran dan perilaku. Psikologi mencakup studi tentang fenomena sadar dan tidak sadar, serta perasaan dan pikiran. Kita semua lahir sebagai makhluk sosial yang selalu terhubung antara satu dengan yang lain. Hubungan ini tidak selalu memuaskan. Terkadang kita kesal, tetapi di lain waktu kita merasa bahagia terhadap orang lain. And then why? Why we have to learn psychology? Kenapa kita harus mempelajari psikologi? Yang pertama, membantu individu untuk belajar dan memahami diri mereka sendiri. Yang kedua, membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya. Yang ketiga, membantu individu untuk mengatasi masalah sosial. Yang keempat, membantu individu untuk memecahkan masalah dan juga untuk mengantisipasi masalah yang akan datang. The psychology role in tourism industry. Yang pertama, membantu individu untuk memotivasi diri sendiri dalam kaitannya dengan masalah profesional mereka sendiri. Yang kedua, membantu membangun pengembangan diri setelah orang-orang ini mengetahui dan memahami kelemahan dan kekuatan mereka sendiri. Yang ketiga, untuk membantu pelaku pariwisata menilai dan mengontrol diri mereka sendiri. Adapun pengertian service. Service adalah tindakan menangani tugas. Ada dua dimensi dalam bisnis pariwisata yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dimensi pelayanan, dan yang kedua, dimensi kepuasan. Pelayanan berkaitan dengan aspek teknis untuk menghasilkan barang pelanggan, sedangkan kepuasan berkaitan dengan pencapaian komunikasi dengan pelanggan sebagai individu. Service business and customer relation. Perhotelan merupakan komoditas dalam bisnis jasa. Artinya, keramah tamahan merupakan aspek penting dari bisnis jasa, terutama di hotel dan restoran yang langsung melayani pelanggan. Ada dua kelompok yang disebut sebagai pembuat perhotelan, yaitu yang pertama, orang garis depan atau orang yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Yang kedua, orang-orang lini belakang atau orang-orang yang sebagian besar berada di belakang layar atau tidak bersentuhan langsung dengan pelanggan, tetapi peran mereka adalah menyempurnakan layanan. Setiap perilaku karyawan memiliki nilai, yaitu right on time, respect towards sub-colleague and management, loyalty and dedication, do the task, available, follow the communication line, willing to cooperate. Adapun perilaku dalam selling and servicing, politeness, soft appearance, habits eating, drinking, or chewing bubble gum and smoking not allowed during working time, remembering the names, keep the company secrets. And then how to handle complaint. Adapun jenis keluhan. Yang pertama, keluhan benar keluhan yang timbul dari proses servis. Yang kedua, keluhan biasa, biasanya datang dari politikus atau masyarakat sosial yang berupa masalah sosial. Dan bagaimana cara mengatasi keluhan tersebut? Yang pertama, ambil pengaduan tanpa argumen apapun, tapi tidak bermaksud setuju dengan pengaduan. Yang kedua, tetap tenang saat harus menghadapinya. Yang ketiga, membuat catatan tentang pengaduan. Yang keempat, menyiratkan kesediaan untuk belajar dari pengalaman pribadi saat menangani keluhan tamu. Adapun pengertian self-perception. Apa itu self-perception? Self secara psikologis memungkinkan refleksi diri mempengaruhi pengalaman kesadaran yang mendasari semua jenis persepsi, keyakinan dan perasaan tentang diri mereka sendiri, serta yang memungkinkan orang untuk mengatur perilakunya sendiri. Secara umum, aspek diri dapat dikategorikan menjadi 4 kategori, yaitu fisik, psikologis, sosial budaya, dan spiritual. Slide selanjutnya ada communication. Pengertian communication. Komunikasi adalah proses menghasilkan makna dengan mengirim dan menerima simbol dan tanda verbal dan nonverbal. Secara etimologis, komunikasi adalah mengimpor atau bertukar pikiran, perasaan atau ide dengan pengucapan, tulisan, gerak tubuh, dan lain-lain. Selanjutnya, speaking. What is speaking? Berbicara adalah salah satu dari 4 keterampilan bahasa: membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Berbicara adalah keterampilan bahasa yang paling sering digunakan. Berbicara digunakan 2 kali lebih banyak daripada membaca dan menulis dalam komunikasi kita.
Selanjutnya, purpose of speaking atau tujuan berbicara. Yang pertama, mengungkapkan perasaan, pendapat, keyakinan, dan gagasan pribadi. Yang kedua, menciptakan narasi dan bercerita atau peristiwa yang berurutan secara kronologis. Yang ketiga, instruksi yang memberi petunjuk atau memberikan arahan yang dirancang untuk menghasilkan suatu hasil. Yang keempat, persuasif, mengubah pendapat, sikap, atau sudut pandang orang lain atau mempengaruhi perilaku orang lain dengan cara tertentu. Yang kelima, berbagi informasi secara informatif dengan orang lain. Adapun elements of speaking, yang pertama body language, yang kedua voice quality, yang ketiga dress and clothing, yang keempat emotional content, energy, strength, yang kelima self concept, yang keenam listening, yang ketujuh speaking from the heart, yang delapan energy, yang kesembilan sensitivity, yang kesepuluh how to messenger hold the message. Sekian penjelasan materi tentang Psychology of Service. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.